Kau hamil? Benar, Bu Citra. Aku mau cuti sekolah setahun untuk melahirkan anak. Siapa ayah anak ini? Aku nggak tahu siapa dia. Apa kau sudah pikir baik-baik? Jadi ibu tunggal sangat menderita. Aku sudah pikir baik-baik. Aku yatim piatu. Aku selalu ingin punya keluarga. Bu Citra, tenang saja. Aku nggak akan meninggalkan studiku. Setelah melahirkan, aku akan menyelesaikan studiku. Baiklah. Nak, selamat datang sayang. Felix, ibu masuk dulu mengobrol dengan dokter. Kau duduk di sini dan tunggu ibu. Jangan lupa ambil tagihan rumah sakit. Bibi itu yang menabrak aku dengan mobil. Biar dia ganti biaya pengobatan kita. Aku sudah tahu, pecinta uang. Dokter, bagaimana kondisi tangan Felix sekarang? Apa akan ada dampak di masa depan? Kondisinya nggak begitu bagus. Meski tulangnya sudah diperbaiki, langkah selanjutnya adalah rehabilitasi. Kalau nggak bisa memengaruhi kehidupan sehari-hari. Separah itu? Kalau benar-benar sembuh, nggak ada masalah. Biaya rehabilitasi sekitar 100 juta. 100 juta? Banyak sekali. Kau cepat kumpulkan uang. Jika melewati masa pemulihan terbaik, nggak bisa pulih seperti semula. Badanku sudah nggak kuat lagi. Kalau kau benar-benar sayang padaku, cepat-cepat kasih aku cucu laki-laki. Keluarga Agusta 18 generasi hanya ada satu keturunan. Keturunannya memang sudah sulit, tapi kau malah lebih parah. Di sekitarmu bahkan gak ada seekor nyamuk betina. Apa kau mau membuat keluarga Agusta putus keturunan? Ayah, aku sudah bilang berkali-kali, hal ini nggak bisa dipaksa. Ya Tuhan, anak durhakaku ini nggak bisa diharapkan. Aku mohon kau berwelas asih dan berikan aku cucu dari surga. Darren, kenapa anak ini mirip sekali denganmu saat kecil? Tuhan benar-benar berwelas asih, beneran kasih aku cucu laki-laki. Kaki maaf. Cucuku, cepat tangkap dia. Ayah, Anda sadarlah, menculik anak-anak adalah tindakan ilegal. Anak ini wajahnya bagai pinang di belah dua denganmu. Apa dia anakmu, ha? Menurutku, kau menginginkan cucu sampai gila. Untung tadi aku mencabut rambut anak itu. Kemari. Kenapa? Kemari. Segera beritahu seluruh rumah sakit untuk melakukan tes DNA. Tiap melihat anak kecil, kau selalu merasa itu anakku. Apa ayah sudah gila? Aku gila juga karena dipaksa olehmu. Lihat hasil tes DNA dulu, baru bicara lagi. Kalau bukan anakmu, anggap saja aku berpikir berlebihan. Pak Darren, hasil tes sudah keluar. Hah? Beneran anakku? Apa mungkin wanita 7 tahun lalu? Coba aku lihat apa yang terjadi. Ada kerabat langsung. 99,99%. Ini ada keturunan. Ada keturunan. Keluarga Agusta ada keturunan. Keluarga Agusta ada keturunan. Tenang, bukannya kaki ayah lumpuh. Aduh, sudah seperti ini. Kau masih mencemaskan kakiku. Keluarga Agusta cuma ada satu keturunan selama 18 generasi. Anak ini mungkin anakmu satu-satunya. Cari ke seluruh kota cepat. Ibu, Bibi yang menabrakku dengan mobil, jangan-jangan sudah kabur. Semua uangku bahkan gak cukup menutupi sebagian kecil biaya pengobatan. Bagaimana ini? Pak Arman sudah bilang segera segel rumah sakit. Cari ke seluruh penjuru pun harus menemukan tuan muda kecil. Baik.
Felix, ayo. Kenapa pergi begitu lama? Waktuku sangat berharga. Sial sekali. Mobil baru sudah tergores oleh kalian. Biaya periksa dan pengobatan totalnya 1 juta. Tapi dokter bilang tulangnya cedera perlu direhabilitasi. Totalnya 100 juta. 100 juta? Kau miskin sampai gila. Aku sudah tahu kalian lihat aku kaya sengaja menipuku. Shh, jangan mimpi. Tunggu, Nona. Kami bukan penipu. Kau yang menyetir dan menabrak anakku sampai patah tulang. Ini tagihannya. Kalau kau nggak percaya, kau bisa masuk dan tanya dokter. Jangan sentuh aku, kotor sekali. Orang seperti kalian gak masalah aku tabrak. Siapa suruh kau gak jaga anakku dengan baik? Jangan harap aku mau ganti rugi. Kenapa kau bertindak gak masuk akal? Kau yang menyetir sambil menelpon dan menabrak anakku. Kau malah memutarbalikkan fakta. Aku memang gak masuk akal. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Apa kau tahu siapa aku? Aku nggak peduli kau siapa. Jika melanggar aturan lalu lintas harus membayar denda. Menurutku kalian memang menipu. Kalian sudah berpengalaman ya? Sudah banyak ambil uang hasil kejahatan, gak takut suatu hari ditabrak mobil? Pokoknya aku gak akan kasih sepeser pun. 100 juta. Lebih baik aku beli tas. Lepaskan aku. Nggak mau. Lepaskan aku. Nggak. Pak Darren, ada kabar yang bilang tuan muda kecil sepertinya di gerbang. Teruskan pencarian. Baik. Ayo. Kaderan, lepaskan. Kau. Gak, lepaskan. Enggak. Aduh. Kaderan. Enggak. Kembali, kalau kau berani kabur, aku laporkan kau tabrak lari. Tunggu saja kau di penjara. Halo, perusahaan asuransi? Sekarang cepat kemari. Nona Saina, ini memang sepenuhnya kesalahan Nona Sonia. Kami akan mengganti semua biaya pengobatan Anda. Kami lagi tunggu uang ini untuk rehabilitasi. Kapan uang ini transfer? Ini... Setahu aku buat asuransi mobil minimal 2 bulan ya? 2 bulan? Aku nggak bisa tunggu selama itu. Apa hubungannya denganku? Uang ini baru bisa ditransfer setelah 2 bulan. Baik Nona Sonia. Kau... Sudahlah, kalian orang miskin. Mengganggu aku bertemu Kak Darren. Ibu, bagaimana? Felix senang saja. Ibu sudah mendapatkan ijazah S1. Selain itu sudah mendapat panggilan wawancara grup Agusta. Tunggu ibu jadi programmer handal. Kita akan ada uang. Baguslah. Ayo pulang. Pak Darren, gak ketemu. Tuan muda kecil mungkin sudah pergi. Tutup semua pelabuhan dan bandara. Kerahkan semua anak buah. Harus temukan dia dalam waktu singkat. Baik. Ayo. Kabarnya keluarga Agusta, keluarga terkaya di kota Sega, telah menemukan putra kecil mereka. Mereka sedang bersiap untuk menjemputnya pulang. Keluarga Agusta keluarga terkaya. Tuan muda kecil itu akan hidup enak. Setelah bayar biaya operasi, uangku hanya sisa 26.000. Mau 1 tusuk? 1 tusuk sosis 40.000. Kok mahal sekali? Ini organik, sosis sehat. Nggak sanggup beli, nggak usah lihat. Sosis mana ada organik? Maaf Felix, ibu nggak ada uang. Aku juga gak mau makan. Ibu tarik nafas. Udah tercium? Ingat wangi ini. Nanti pulang kita makan mantau. Lebih hemat. Dasar miskin. Perusahaan kami sudah penuh untuk posisi programmer, tapi baru saja ada pemberitahuan kalau kami butuh asisten sekretaris CEO dengan sangat cepat. Meskipun nggak sesuai dengan jurusanmu, tapi gajinya 16 juta per bulan. Oh, kau tenang saja, aku memang terlahir jadi asisten. Baik, cobalah beberapa hari. Bu Sonia, ini Saina, asisten sekretaris baru. Kau bimbing dia. Dunia benar-benar sempit. How? Tapi Felix butuh uang untuk rehabilitasi. Aku nggak bisa kehilangan pekerjaan. Bu Sonia, hari itu sebenarnya salah paham. Sekarang menyanjungku. Telat. Kak Darren paling benci orang gak bermoral sepertimu. Nanti kau bersiap saja diusir olehnya. Halo Pak Darren. Kak Darren? Dia adalah Pak Darren.
Apa aku pernah melihatnya? Kenapa wanita ini gak asing? Kak Darren, karakternya nggak bagus. Selain itu dia sudah ada anak. Fokus kehidupan sehari-hari pasti pada anaknya. Sama sekali nggak cocok jadi asisten sekretaris. Aku diterima lewat wawancara. Lalu kenapa? Asisten sekretaris harus bisa dihubungi 24 jam. Kau ada anak, bisa melakukannya. Gak bisa kan? Kau punya anak? Berapa usianya? 6 tahun. Baik, kau saja. Ikut aku. Aku? Hah? Kenapa? Kenapa Kak Darren bisa menyukai wanita seperti itu? Pak Darren baru tahu dirinya ada anak. Shaina sebagai ibu punya pengalaman mengasuh anak. Pak Darren ingin belajar dari Shaina. Apa? Kak Darren punya anak? Shaina? Ya? Menurutmu anak berusia 6 tahun itu seperti apa? Hah? Usia ini adalah masa-masa di mana anak-anak suka bertanya mengapa, dan itu sangat menggemaskan, terutama anakku. Selain tampan, dia juga sangat cerdas. Anakku harusnya lebih tampan dari anakmu. Mana mungkin? Siapa yang bisa menandingi ketampanan anakku? Tapi ini bos, gak boleh melawan. Bos, aku ada video anakku. Apa kau mau lihat? Darren, Ayah, sudah lihat belum? Semua ini aku beli untuk cucuku. banyak sekali. Mana mungkin? Ini banyak. Lantai atas sudah hampir penuh. Sudah nggak bisa menampung lagi. Di luar masih ada beberapa mobil. Aku berencana membuka villa di sebelah untuk cucuku menaruh mainan. Selain itu, aku akan membangun taman bermain seluas 1000 meter persegi untuknya. Felix sejak kecil gak pernah ke taman bermain. Tuan muda kecil malah ada taman bermain sendiri. Kenapa perbedaannya bisa sebesar ini? Anda nggak boleh memanjakan anak seperti itu. Nanti anak akan menjadi manja. Omong kosong, aku nggak manjakan cucuku. Mau manjakan siapa? Aku bilang padamu ya. Setelah cucuku pulang, pasti akan sangat dekat denganku. Baik. Anakku, mana mungkin paling dekat denganmu? Shaina, aku ada tugas untukmu. Bos, kau salah paham. Aku jual kemampuan gak jual diri. Shaina, kau terlalu memandang tinggi dirimu. Walau aku beli tubuh, gak akan membelimu. Perhatian semua toko pakaian anak. Pak Darren perlu pakaian untuk putranya. Siapkan model terbaru. Kirim ke ruang VIP. Pak Darren, ini model terbaru di mall untuk usia 6 tahun. Astaga, apa semua baju di mall dibawa kemari? Shaina, biasanya anak-anak pakai apa lebih bagus? Anak berusia 6 tahun suka bergerak, mudah berkeringat. Bahan katun akan terasa lebih nyaman. Dia sangat baik pada anaknya. Tuan muda kecil pasti sangat bahagia. Aku ragu ayahnya Felix bisa sesabar ini. Ini juga ini. 3 ini nggak mau. Yang lain semuanya bungkus dan kirim ke bawah. Baik. Banyak sekali. Tadi siapa yang suruh Pak Arman jangan memanjakan anak? Oh, ternyata dia dan Pak Arman sedang bersaing memanjakan anak. Mahal sekali. Cukup untuk rehabilitasi anakku. Kau sedang mengumam apa? Aku bilang, selera Bapak sangat bagus. Semua baju ini sangat bagus. Ini untuk anakmu. Oh, nggak usah. Ini terlalu mahal. Barangnya sudah kukasih, nggak bisa dikembalikan. Bayar dengan kartu. Bisa diretur. Maaf, semua ini pesanan khusus, nggak bisa diretur. Tadinya aku mau retur baju dan ambil uangnya untuk rehabilitasi Felix. Memang nggak boleh ambil jalan pintas. Felix, ibu masih bekerja. Sebentar lagi pulang. Shaina, anakmu sendirian di rumah. Dia sakit, belakangan gak sekolah.
Kalau begitu, besok bawa saja dia ke kantor. Terima kasih Pak Daren. Kebetulan aku bisa belajar berinteraksi dengan anak 6 tahun. Hebat sekali. Dengan begini, besok Felix nggak perlu sendirian di rumah. Felix, ibu mau bekerja. Kau sendirian di sini menonton kartun, boleh? Tenang saja, Ibu. Di sini bisa ngecas HP gratis dan pakai wifi gratis juga. Aku pasti diam di sini saja. Cium ibu. Pintar. Saina, anakmu lucu sekali. Aku ada mangga. Apa dia bisa makan? Terima kasih, tapi dia alergi mangga. Gak apa-apa. Aku masih ada kue stroberi. Tinggal ambil di kulkas nanti saja. Nanti aku kasih ke dia. Terima kasih. Ibu, aku gak enak badan. Kau kenapa? Apa kau makan mangga? Enggak, aku cuma makan kue stroberi yang dikasih Bibi. Felix. China, kau nggak tahu di tempat kerja nggak boleh berisik? Bising sekali. Kita masih kerja tahu nggak? Ini kantor, bukan tempat bermain untuk ibu bekerja yang bawa anak. Maaf, kita bicara di luar. Ayo. Apa gunanya minta maaf? Dasar anak haram gak ada ayah, gak ada sopan santun. Anakku bukan anak haram. Aku sudah lihat resumemu. Kau belum menikah. Anak haram ini gak ada ayah. Bu Sonia, tolong jaga bicaramu. Aku cuma bicara jujur. Kalau dia bukan anak haram, katakan siapa ayahnya. Apa sudah menemukan keberadaan Tuan Muda? Dia dan ibunya harus menyewa rumah. Jadi informasi nggak terdaftar. Tapi Anda tenang saja. Beberapa hari lagi pasti akan ditemukan. Apa Saina sudah bawa anaknya ke kantor? Sudah. Ayo kita lihat. Katakan. Gak bisa ya? Awalnya bawa anak buat menipu. Sekarang juga bawa ke kantor untuk makan dan minum gratis. Shaina, kenapa kau begitu gak tahu malu? Di depan anak aku nggak mau ribut denganmu. Ayo kita pergi. Tunggu, aku belum tanya padamu. Siapa yang izinkan kau bawa anak ke kantor? Pak Daren yang izinkan. Kau bercanda. Pak Daren mana mungkin biarkan kau bawa anak ke kantor? Perusahaan gak ada fasilitas seperti itu. Benar, perusahaan gak ada fasilitas seperti ini. Saina, kau mau jaga anak, kau bisa cuti. Benar. Aku tahu. Apa kau mendengar Pak Daren belakangan sedang mencari anaknya? Jadi kau bawa anak ke kantor? Benar gak? Apa kau berharap anakmu adalah tuan muda kecil? Aku nggak sesenggang yang kalian bayangkan. Kau sudah bawa anak ke kantor masih nggak mengaku. Orang sepertimu bermimpi indah apa? Lebih baik mengundurkan diri dan pulang jaga anak saja. Kenapa kau merendahkan ibu pekerja yang punya anak? Apa kau bukan dilahirkan ibumu? Shaina, siapa kasih kau keberanian untuk bicara seperti itu padaku? Tak boleh menindas ibuku. Bagus, anak haram. Karena ibumu nggak bisa mengajarimu, aku akan mengajarimu tata krama. Felix! Felix! Lepaskan! Lepaskan Felix! 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 Lepaskan aku! Felix, ibu akan menolongmu. Shaina, kau panik apa? Bukankah cuma dikurung saja? Sekarang tahu jadi ibu bekerja nggak mudah kan? Mau jaga anak jangan di rumah saja, ngapain bekerja di kantor? Membuat suasana kerja menjadi kacau balau. Aku merasa nggak nyaman bekerja dengan wanita hamil di luar nikah. Dan benar sial. Sonia, berikan kartunya padaku. Buka pintunya. Ada masalah serang saja aku. Jangan mempersulit anakku. Sekarang aku juga nggak bisa buka. Kebetulan, biarkan anak haram itu di dalam merenungi kesalahannya. Ibu, tolong aku. Felix, Ibu. Felix, kau sesak nafas. Felix, kau ambil nafas panjang. Felix, Felix, lepaskan aku. Felix, 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 Felix. Kalian berdua tahan dia. Felix, Felix, kalian lepaskan aku. Anakku alergi. Kalau nggak segera diobati, dia bisa kehabisan nafas. Apa hubungannya dengan kami? Kau nggak melihat apa statusmu? Apa grup Agusta juga bisa didatangi oleh anak haram sepertinya? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Kalian sedang apa?
Tolong Felix. Pak Darren, tolong Felix. Tolong Felix. Aku saja.